Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Fuji, sudah dikenalkan dengan keluarga besar Gen Halilintar. Jalinan asmara Tarik Halilintar dan Fuji, adik ipar mendiang Vanessa Angel, terus menyita perhatian publik. Sebelumnya, jalinan asmara Tarik Halilintar dan Fuji dikabarkan tak direstui oleh Haji Faisal, orang tua Fuji. Tak sampai di situ saja, hubungan keduanya dikabarkan sempat merenggang dikarenakan adik Hatta Halilintar itu belum mengenalkan sang kekasih kepada keluarga besarnya Gen Halilintar. Tarik Halilintar pun membantah tudingan tersebut. Ia mengaku sudah mengenalkan Fuji kepada keluarga besarnya. Bahkan Tarik mengakui menyebut Fuji calon istrinya di depan keluarga besar. Tapi ia tak bisa memastikan kapan akan menikahi sang kekasih. Tarik Halilintar memastikan menjadikan Fuji sebagai kekasih adalah keputusan yang tepat karena menganggap wanita itu sebagai pelengkap kehidupannya. Berikut wawancara dengan Tarik Halilintar. Karya santri dan adalah juga untuk santri, semoga ini jadi semangat untuk kita semua. Kalau para santri itu juga bisa sukses. Semoga ini jadi produk yang membanggakan untuk Indonesia. Amin. Terus siapa aja tadi yang diundang? Tamu istimewa kita hari ini atas sama Tarik, ada Mas Arif Muhammad, ada Pak Menteri Perhubungan, ada Pak Gubernur DKI dan Pak Makassar, ada teman-teman yang lain. Tapi isu juga. Terus awalnya tertutup buat produk ini? Coba, dulu itu kan kesannya kalau santri itu kan bro, bisa kan santri kita buat parfum. Nah, apalagi bisa kan mantu juga punya pesantren nih. Nah, terus juga ini. Kayaknya pakai parfum itu semua. Insya Allah santri-santri ini akan bisa banyak mendapatkan manfaat dari itu. Karena memang kita niatkan parfum ini hasilnya untuk para santri. Tidak hanya satunya Gus, tapi banyak santri yang lain insya Allah. Oh, berarti akan diwismakan sebagai Ya, karena memang tujuan awalnya untuk itu. Karena kalau misalnya pemilihan untuk parfum sendiri seperti apa sih Pak? Apa dipilih dari L'Oreal atau Oh, parfum biasanya aku pilih sendiri sih. Itu karena orang yang apa-apa kalau baju, pakaian, parfum saya pilih sendiri. Tapi istri boleh ngasih saran. Kita bisa tanya. Kadang aku tanya istri, sayang ini bagus nggak? Ini enak nggak? Tapi biasanya apa yang aku suka istri suka. Begitu juga sebaliknya, istri suka. Kalau parfum dari Ini baru dibawakan. Nanti baru dikasih tube. yang charm sesuai. Yang cap oke bagus. Out, baunya kayak out. Dan dia kalem, nggak terlalu Soft ya, ada ya? soft, nggak terlalu kayak kenceng banget, tapi enak gitu. terus kalau parfum kan biasanya mengandung alkohol ya, ada alkohol. Kalau punya museum seperti apa sih? Kenapa? Apakah untuk alkoholnya berapa persen? Kalau ketentuan alkohol itu sudah diatur oleh beberapa ulama dan pendapat. Selama tidak melebihi kadar yang ditentukan, itu sah untuk sholat. Artinya tidak mengganggu haram dan sebagainya, itu boleh. Dan kita mengacu pada itu. Kan ada pendapat ulama atau keputusan dari MUI dan lain sebagainya, berapa persen yang diperbolehkan. Sehingga tidak mengganggu kesucian kita untuk beribadah. Insya Allah kita mendapatkan itu, karena kita juga sertifikasi MUI kan, halal dari MUI kan. Jadi kalau parfum sendiri seperti juga dengan Fuji nggak untuk masalah parfum segala macam? Biasanya sih disuruh beli ini beli itu gitu. Iya. Yang suka dia kamu atau nggak dibeliin kan? Berarti tipe si Fuji romantis dan perhatian penuh perhatian pada Cie. Terus ada berapa varian Gus? Ada dua, antara cam sama asli. jawab dulu, jawab dulu. Nah, itu tadi. Berarti tipe yang apa perhatian dan serius? Iya, aku beli mah. Kan lu kan yang ini kan juga gua. Nah, gitu. Ada bocoran nih, ada bocoran nih Gus nih. Belum lah. Dikit, biar dibocorin. Enggak. Gimana? Keseriusannya dengan Kak Fuji seperti apa nih Kak? Ya gimana tadi? Gimana pertanyaannya tuh jadi ya gitu jawabnya. Ini kan parfum. Gak apa-apa sekalian. Parfum itu bawa-bawaan di pernikahan kan? Iya. Jadi terserah. Yang kemarin alhamdulillah mengenai besar. Itu
amin, wartawan. amin gitu aja. Amin, 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 amin. Amina. Itu udah ada pertemuan nggak sih nih kak antara keluarganya Fuji dengan keluarga kakak? Belum sampai situ sih. Jadi baru pertemuan Fuji dengan keluarga kakak keluarganya. Iya, karena masih Mungkin doanya Mas Troy begini, di hadapanmu Fuji, aku malu memandang wajahmu, tapi di hadapan Tuhanmu, aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Kemarin sempat dibilang calon istriku di acara Amina ya gimana? Nah ya itu gimana? Kan doa, afirmasi. insya Allah lah. Nah gimana kak melihat Torik dan Fuji yang hubungannya makin romantis dan mendekati mau nikah? Gimana sebagai seorang Ya, saudara? kalau saya sih malah ngikut dia aja lah, kan yang menjalani hubungan si Torik, kan Toriknya dan Fujinya. Jadi kalau saya nggak bisa ikut campur dengan pilihan hati mereka, pilihan jalan hidup mereka. Tapi kalau saya sebagai abang, selama dia itu yakin, dia sayang, dia mau, saya siap support. Sejauh ini keluarga gimana? Ya kemarin dikenalin ke keluarga kan responnya gimana? Baik-baik aja, Pada senang, pada happy. Mereka welcome ya katanya. Welcome. Bos siapakah menjadi saksi kembali di Yang jelas, supaya hubungan mereka nyaman, pakai tegus. Torik, apa yang sisi menarik dari Fuji dan akhirnya Torik yakin kalau Fuji adalah pilihan yang tepat untuk menjadi seorang pendamping hidup bagi Torik. Yang jelas apa ya? Mungkin aku bahas yang kemarin itu nih kriteria kan. Menurut aku kriteria Fuji udah cukup kok bagi aku udah baik banget. Oke. Aku juga coba untuk selalu memantaskan diri aku jadi lebih baik di Indonesia. Ya, yang jelas akan datang satu saat Torek akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Thank you ya. Terima kasih. Apalagi ini karya santri dan adalah juga untuk santri. Semoga ini jadi semangat untuk kita semua. Kalau para santri itu juga bisa sukses. Semoga ini jadi produk yang membanggakan untuk Indonesia. Amin. Terus siapa aja tadi yang diundang? Berita selanjutnya, mediasi singkat Roro Fitria histeris saat sidang mediasi. Pasangan publik figur Roro Fitria dan Andre Irawan telah menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 27 September 2022. Sidang cerai tersebut beragendakan mediasi yang mempertemukan Roro Fitria dan Andre Irawan. Namun Roro Fitria mengatakan jika mediasi tersebut berjalan singkat karena sang suami melakukan tindakan yang tidak pantas. Ibu satu anak itu mengklaim suaminya menunjukkan wajah yang tak pantas terhadap dirinya dalam sidang, sehingga membuatnya ketakutan. Roro Fitria itu mengklaim suaminya memberikan ekspresi wajah yang meledek dirinya dalam sidang. Atas kejadian tersebut membuat Roro Fitria berteriak dalam sidang sehingga situasi kala itu tidak terkendali. Kendati begitu, Andre tidak berbicara banyak kepadanya bahkan soal anaknya, Baby Sultan. Padahal sebelumnya menurut Roro, Andre kerap merindukan buah hati hasil pernikahannya dengan pemeran film Gunung Kawi itu. Lebih lanjut, Roro mantap untuk melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama karena merasa sikap Andre sudah berubah 1 bulan pasca menikah. Berikut wawancara dengan pihak Roro Fitria. Sebenarnya benar-benar mau ada itikat baik tadi dari pihak mediator akan mengatakan melakukan perjanjian ya bisa memberikan kesempatan kedua untuk Mas Andri karena kesempatan pertama ini sebenarnya tidak ada perjanjian antara iya deh aku coba sebenarnya cuma kan nggak mungkin serta merta nih berpikir itu langsung food gitu karena kan ini menyangkut kehidupan masa depannya ke depan bersama Baby Sultan. Belum saya bisa berpikir dengan tenang yang bersangkutan melakukan suatu insiden yang amat sangat di luar logika sehingga tadinya yang sempat berteriak ya mungkin teman-teman media ada yang dengar gitu ada teriakan-teriakan yang jadi ganggu ya sudah malah jadi ngebuyar semuanya yang sebenarnya masih bisa memberikan spare waktu untuk diadakannya perjanjian kedua.
Nah kebetulan juga tadi selain mediator juga ada yang di ruangan itu ketika terjadi insiden ada yang Pak Andika selaku salah satu tim kuasa hukumnya yang mendampingi pada saat mediasi. Boleh disampaikan? Baik. Pada saat mediasi tadi disarankan oleh si pihak mediator ini agar memaafkan semua kesalahan Andre dan mencoba membuat perjanjian baru agar Andre tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pada saat itu, ketika saya sengaja melihat ke si Andre ini, tahu-tahu Andre apa tadi? Pas lidahnya itu memunyukkan mulutnya meledek gitu, meledeknya ini. Langsung aja reaksinya ini, langsung kaget, langsung teriaknya ini tersinggung sangat karena bagaimana di acara yang sangat suci itu memediasi supaya terjadi dramanya, bisa-bisanya si suaminya ini melakukan perbuatan yang tak semestinya gitu. Harusnya kan kalau memang ditanya tadi apakah bagaimana sore nyai menjawab bahwa seperti tadi bahwa oke lah begitu ya nyai. Sebelumnya menyatakan iya dan tidak, kan ini kan pasti akan ada otomatis berpikir dong, tidak serta-merta iya kan atau tidak kan. Nah, Nyai sempat melihat ke kanan karena lawyernya ketakutan terus tuh, jadi kayak menganggap sepele gitu loh. Padahal di sini tuh serius banget. Terus yang sebenarnya tadi mendampingi langsung kan ada Pak Asda, Pak Andika, Pak Kris dan lain sebagainya. Itu serius, emang kita sangat menghormati atas adanya lembaga peradilan diwakili oleh pengadilan agama. Nah tapi si lawyer yang bersangkutan ketawa-ketawa terus, Nyai yakin gitu, kok gini sih gitu. Terus setelah Nyai liatin ke lawyernya, Nyai langsung liatin ke sebelahnya itu Mas Andri. Tapi Mas Andri memperlihatkan ke Nyai itu membangkitkan trauma-trauma yang udah terjadi selama 9 bulan. Jadi gini, rupanya tatapannya itu diterima dengan baik ya, tapi kan senyum ya ini gitu, atau enggak mau gimana gitu. Dan itu kan momen ini kan sangat berharga sebenarnya, dan juga ini dia sangat hargain karena udah lama nggak ketemu, dipersatukan di suatu ruangan mediasi, seharusnya dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya sewajarnya orang, senormalnya orang, cuma Mas Andri bisa-bisanya gini gitu. Kok jadi ngeledekin Nyai, kok maksudnya apa? Jadi, dan dulu tuh sering banget kayak gitu kalau di rumah. Iya, kayak ngeledekin Nyai, kayak apa ya? Terus dia bilang sama Pak Mediator, Pak, itu Pak, dia ngeledekin Nyai lagi, dia mau merusak psikologinya lagi gitu. Kayak gitu. Terus ya udah seharusnya itu nggak perlu terjadi ya, Nonit ya. Kenapa disia-siakan momen itu? Padahal pada saat ditanya oleh mediator ini kepada si suaminya itu bahwa bagaimana setuju untuk bercerai, ditanyakan pada si suaminya psikologisnya untuk mempersiapkan hari ini untuk adanya mediasi. Nyai juga bisa hadir tentunya dengan lingkungan teman-teman di sini dan harus melewati terapi. Nah ini kan udah di terapi, kenapa dipicu lagi? Impuls itu sesuatu yang merangsang lagi kembali ingatannya gitu. Gimana Pak Rizka? Ya, karena saya ada sebuah proses terapi yang saya lakukan bersama tim tentunya ya. Dan saya berharap juga sebenarnya ada kerujukan dan kebaikan proses pertemuan, tetapi yang tadi saya juga dengar dan saya juga di sana ternyata dia malah membuat trauma baru yang sebenarnya itu untuk memulihkan secara psikologis itu saya membutuhkan sebuah proses kesadaran penuh, pengendalian diri yang hebat, dan akhirnya apa? Terjadi sebuah insiden seperti itu, berarti kan ada keraguan lagi sama Nyai terhadap kok dengan acara yang sangat sakral ini kok dia bisa melakukan hal tersebut, dan itu terjadi sebuah sistematis dalam pikiran Nyai akan jadi sebuah hal trauma baru yang tadi sih sebelum sampai sini sudah ngobrol bahwa Mas gimana Mas ini akan jadi trauma lagi, dan kenapa? Karena memang sebelumnya sudah banyak trauma yang sudah muncul dan ada dan kita sedang tata, tetapi dibuat trauma baru, dan itu yang saya pribadi sebagai konselor Nyai dan saya sangat menyayangkan terhadap kejadian tadi. Jadi begini, sejujurnya kami tadi mau rujuk kembali dengan Nyai dan tim juga
Berita selanjutnya, Fairuz Arafik akan kembali bernyanyi dan mengajak anak serta suami. Fairuz Arafik sedang menyiapkan lagu baru penanda kembalinya ke industri musik setelah vakum bernyanyi. Fairuz Arafik akan segera mengenalkan lagu baru ciptaan hitsmaker Melly Goeslaw. Lagu tersebut dinyanyikan Fairuz bersama dengan Sony Septian dan King Faas, suami dan salah satu anaknya. Fairuz Arafik yang kini berusia 36 tahun itu belum menjelaskan rinci single barunya. Melly Goeslaw menuliskan lirik lagu tersebut berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Fairuz. Bagi Fairuz bukan hal mudah untuk kembali bernyanyi setelah lama vakum. Fairuz Arafik ingat terakhir bernyanyi saat usia King Faas masih 3 tahun. Berikut wawancara dengan Fairuz Arafik. Spesial, memang kita tuh selalu setiap misalkan aku yang ulang tahun atau suami yang ulang tahun atau anak yang ulang tahun tuh kita selalu kayak nyempetin buat ngasih spesial gitu loh buat mereka gitu. Dan kemarin ngasih surprise-nya tepat di jam 12 malam atau ketika sudah paginya? Pas jam 12 malam. Jadi memang ngasih kejutannya tuh waktu itu kan di Jakarta. Terus habis itu bikin lagi juga di tempat lain di Bandung. Jadi setiap pas ada beberapa momen yang memang kita bisa kasih spesial buat mereka juga aku kasih gitu. Apa sih kejutannya kemarin? Kejutannya kalau ngasih kadonya sih jam yang pengen dia suka, yang dia mau, dia pengen ada jam yang memang dia suka. Kebetulan Sony itu salah satu penyuka jam gitu, koleksinya tuh jam. Jadi aku udah tahu deh sebagai istrinya udah tahu nih apa yang dia suka, jadi dibeliinnya memang barang yang lagi dia suka. Mungkin dari King Faas sendiri ada hadiah sendiri. Faas ada kasih kayak baju gitu, baju olahraga karena kalau si Dedinya suka olahraga dia milih sendiri. Terus dibungkus. Nah aku tuh biasain anak-anakku kalau ngebungkus kado tuh ngelibatin biar mereka sendiri. Terus ada kayak ngasih ucapan ulang tahun, terus buat Dedinya kayak gitu-gitu. Nah terus apa namanya ketika habis surprise itu siangnya ngadain acara lagi atau langsung kita ngadain kemarin itu dinner bareng sama keluarga, dari keluarga aku sama keluarga suami, semuanya ada di situ, kita ngobrol-ngobrol, ketemu bareng, pokoknya memang momen jadi ajang silaturahim semuanya. Kak, dikit dong Kak, ini sepertinya sedang maksudnya memang menikmati statusnya jadi seorang ibu rumah tangga Kak, sampai akhirnya tidak menjalani lagi karirnya di entertainer. Seperti apa sih Kak? Alhamdulillah sampai detik ini, ya Allah Kak. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih syuting. Oh, oke. Lagi padat-padatnya. Oh, oke. Di rumahnya malah jarang. Dan alhamdulillahnya senangnya syutingnya itu, programnya itu bareng sama anak-anak. Jadi happy, bisa sambil jalan-jalan, liburan sambil syuting. Berarti sekarang kalau ngambil kerjaan tuh lebih ke yang keluarga gitu aja? Ya, aku nggak mau. Jadi kemarin memang kebetulan ada beberapa tawaran sinetron stripping, tapi aku tidak ambil. Kenapa alasannya nggak ambil? Aku nggak mau kehilangan momen tumbuh kembangnya anak-anak gitu. Jadi aku memilih untuk gimana aku kerja, tapi kerjanya tuh nggak ngabisin waktu di luar rumah. Jadi kayak misalkan host, reality show, yang kayak gitu-gitu baru aku ambil. Karena itu kan cuma beberapa jam doang, bisa pulang ke rumah, terus bisa kumpul lagi sama anak-anak. Karena buat aku keutamaan aku sebagai seorang ibu, aku nggak mau sampai kehilangan momen tumbuh kembangnya Abang Fas, tumbuh kembangnya Kakak Eja, sama tumbuh kembangnya Dede. Dan program itu maksudnya baru jalan akhir-akhir ini Kak maksudnya? Udah, alhamdulillah udah beberapa episode sih ya gitu, dan reguler kan gitu. Jadi seneng sih, happy karena memang syutingnya bareng sama anak-anak gitu, tentang keseruannya Mami Dedi, keseruannya anak-anak. Dan sekarang maksudnya udah mulai selektif Kak, semakin selektif gitu. Kalau misalkan nggak sama keluarga atau mungkin sendiri gitu atau seperti apa? Selektif ya, selektif tuh gini, nggak mau ngambil yang kerjaan sampai menghabiskan waktu dari pagi ketemu malam, terus akhirnya nggak bisa ketemu anak-anak, itu aku nggak mau. Karena aku tuh baru tahu banget, karena kan zaman dulu sempet ngerasain yang syuting stripping, terus akhirnya anak gitu kan, si Fas itu harus sama mama aku gitu, karena kan saat itu kondisinya memang harus cari duit sendiri kan, jadi single parents gitu. Nah sekarang kan memang sama Allah dikasih kebahagiaan luar biasa, ada suami yang istilahnya sudah memberikan banyak hal sama aku, jadinya juga aku bisa membatasi diri juga, memilih mana yang bisa aku ambil dan enggak gitu. Tapi dari kalian sendiri artinya nggak sih pengen benar-benar mungkin berhenti dari
dunia entertainment, pensiun gitu? Kalau untuk berhenti enggak, justru aku lagi bikin satu single yang memang aku kebetulan yang nyiptain lagunya Teh Meli gitu, dan di situ aku nyanyi bareng sama Abang Pas sama suami juga gitu, dan insya Allah nanti awal tahun itu lagunya udah ada, dan itu memang dadah sayang. Nah, jadi memang lagunya itu menceritakan tentang kisah hidup aku akhirnya menemukan kebahagiaan. Nyanyi lagi akhirnya. Iya. Iya, memang dan pengennya diciptainnya sama yang pas aja sih, yang istilahnya memang udah gongnya orang yang menciptakan lagunya kan pasti kece tuh gitu. Dan aku di situ kemarin udah ketemu sama Teh Melinya juga gitu, udah ngobrolin tentang kisah hidup aku, terus apa nih yang mau dituangin di sini kayak gitu. Berarti maaf mungkin sedikit ini keinginan dari Kak Fairuz sendiri nih untuk membuat Iya, kepengen, dan karena sebenarnya dukungan dari suami sih, kenapa kamu mau nyanyi lagi gitu. Dan kalau nyanyi kan nggak ngabisin waktu banyak, bisa kamu atur waktunya. Ya udah, terus tiba-tiba pas aku bilang aku mau nyanyi, terus Abang Pas gini, aku boleh ikut nyanyi nggak? Iya, aku pengen dia bisa nyanyi sama Mami. Ya udah boleh, aku bilang gitu. Beneran aku boleh. Terus ternyata pas dites suaranya dia bagus karena dia ngaji kan, dan ternyata suaranya bagus gitu. Dan akhirnya aku maksa suami aku untuk ikut juga di situ. Aku bilang gitu, yaudah kamu ikut juga gitu, karena kan tujuannya kan maksudnya dari lagu ini sendiri kan menemukan kebahagiaan itu kan di saat aku ketemu sama suami kan. Dan sudah jadi lagunya atau masih proses? Lagi proses dibuat. Tapi alhamdulillah sudah dalam proses. Jadi tantangan atau jadi kesulitan lagi nggak Kak Fairuz? Maksudnya kan selama ini kan vakum nyanyi gitu kan, dan balik lagi. Pastinya harus banyak latihan lagi ya, karena menurut aku bisa dibilang aku masih banyak kurang lah ya. Maksudnya aku sih ngerasa diri aku bukan penyanyi yang hebat gitu, maksudnya banyak kurangnya, jadi banyak harus belajar lagi karena kan udah lumayan vakum lama ya. Dari aku terakhir nyanyi tuh waktu pas masih kecil ya, umur 3 tahunan apa kalau nggak salah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah paling sering nyanyinya karaokean kalau nggak sama anak-anak kan gitu. Jadi bisa disupport, didukung sama suami kayak gitu, rasanya tuh happy banget sih gitu, dan happy bisa nyanyi lagi dengan menuangkannya tuh tentang kisah aku sendiri gitu. Jadi pastikan nyanyinya kayak lebih feel-nya lebih dapet sih. Berita selanjutnya, aktif di dunia entertainment, Vega Darwanti harus jalani LDR dengan suami. Presenter Vega Darwanti terus menjaga eksistensinya di panggung hiburan sejak dikenal sering menemani pelawak Tukul Arwana di program Empat Mata di salah satu stasiun televisi. Saat pekerjaannya di lokasi syuting semakin banyak, Vega Darwanti jarak jauh dengan Masani Sanjaya, suaminya yang bekerja sebagai seorang dokter. Suami Vega Darwanti saat ini berdinas di sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Sekalipun sehari-hari bekerja di Bandung, suami Vega Darwanti bisa saja praktik di Karawang hingga Bekasi dan sekitarnya. Sekali waktu, Vega Darwanti akan menemui suaminya, dan di waktu yang lain, suaminya yang menemui Vega Darwanti. Ia memenuhi permintaan itu meski tidak lama kemudian diizinkan kembali bekerja di lokasi syuting. Dari pernikahannya dengan dokter tersebut, Vega Darwanti dikaruniai 2 orang anak. Wawancara dengan Vega Darwanti. Nggak bisa, takut saingannya tuh berat gitu kalau sama Teh Ocha, sama Raisa, sama penyanyi pop gitu. Makanya ke dangdut. Bukan berarti gimana ya, maksudnya dangdut itu kan lebih fun kan, karena musiknya tuh ada gendang, apalagi sekarang memang ambiaran, orang juga bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga suka sama lagu-lagu dangdut, ambiar gitu. Ada kepuasan nggak masih itu Lesti Kejora? Ya Allah, ya pengen lah, duet sama Bilar. Dia lagi pakai nanya, ya kan penyanyinya kan memang Lesti. Iya. Tapi waktu itu aku pernah nyanyiin lagunya Lesti bareng sama Pasha Ungu gitu. Ya kan memang suara aku sama Lesti ya 11-20 lah. Ini wartawan ngeselin ya. Nah, Vega, tapi ada kepuasan apa sih? Maksudnya tetap on track gitu, jadi host gitu. Nggak mau, maksudnya jarang untuk coba yang lain. Lu kayak aja lu main pala temen. Ya sebenarnya tuh Mas, aku tuh ya terjun ke dunia entertain. Pertama itu kan aku memang presenter, ya kan, menjadi co-host. Lalu di situ karena lingkungan komedi, itu kan talk show aku berjalan 12 tahun. Tiba-tiba aku dapat tawaran untuk menjadi
menjadi pengisi acara di salah satu sitkom komedi Facebooker itu 8 tahun lamanya. Jadi dari situ belajar. Nah mungkin kesini tuh orang lebih seneng lihat aku tuh bercanda, melucu gitu di acara yang komedi, acara yang fun gitu. Tapi memang pekerjaan aku tuh ya Senin aku KDI sebagai host dangdut. Lalu dari hari-hari lain aku ada di acara sketsa komedi di Trans TV. Terus ada juga konser-konser luar kota dan juga tetap off air. Jadi sebenarnya sih menurutku kenapa aku enjoy dan betah ya karena pertama aku masih dipercaya TV, dipercaya oleh pemirsa dan juga fans aku, dan yang ketiga aku merasa bahwa pekerjaan aku tuh variatif. Nanti aku nge-host, kalau aku lagi kangen mau ngelawak istilahnya ada media ada wadahnya untuk aku bisa ngelawak di program tersebut. Jadi ya nggak bosen gitu. Tapi kalau keluar kota, suami ini nggak khawatir nggak sih? Ya khawatir lah, namanya suami. Tapi kadang kalau keluar kotanya weekend, suamiku suka nemenin juga. Masih LDRan Mbak Vega? Ya masih, tapi kan ketemunya sekarang bisa anytime mau ketemu, karena suamiku kebetulan tindakannya banyak nih, kadang ada di Kerawang, kadang di rumah sakit mana, jadi dia kapanpun mau datang ke Jakarta ya dia datang. Nggak capek Mbak Vega LDRan terus? Jawabnya ya nggak apa syukuri aja. Ya terlepas dari apapun itu, yang penting suamikunya meridoi, suamikunya juga mengizinkan aku tetap bekerja, tapi juga aku tetap ngurusin keluarga. Jadi ya alhamdulillah nggak ada masalah. Mbak Vega maaf gitu, maksudnya sempet nggak sih suami nyuruh udah deh kamu berhenti aja gitu, temenin aku aja gitu? Pastilah pernah lah suami minta untuk udah jadi berumah tangga aja. Iya. Tapi aku pernah seperti itu gitu ya, berapa minggu tuh udah jenuh banget rasanya gitu, karena ya kan suamiku paham bahwa sebelum kenal dengan suamiku aku tuh memang udah kerja di dunia entertain, udah nggak bisa diem gitu. Jadi ya udah kata suamiku, memang ya nggak semua orang diberikan gift seperti kamu, nggak semua orang juga punya kesempatan yang dikasih sama Allah. Jadi manfaatin dengan baik, yang penting jangan lupa ngurusin keluarga, itu nomor satu. Ibadahnya jangan lupa. Ya selebihnya suamiku kasih kebebasan, dia tuh level trustnya ke aku tuh tinggi banget. Jadi ya aku merasa bahwa aku udah dikasih kepercayaan, jadi aku jago. Vega, suami suka khawatir nggak, karena kamu kan masih centil, cantik lagi kan? Iya makasih ya. Berita selanjutnya datang dari rapper Saikoji ajak kreator TikTok kolaborasi dalam lagu terbaru. Rapper Saikoji merilis lagu Kasiapi pada Selasa 27 September 2022 kemarin. Saikoji berkolaborasi dengan kreator TikTok 19 saat menyanyikan lagu bergenre hip hop itu. Lirik lagu Kasiapi bercerita tentang semangat seseorang yang menginspirasi orang lain. Kolaborasi ini tercipta setelah Saikoji membuat konten challenge menyanyikan lagu-lagu hip hop di kanal YouTube-nya. Dari banyak orang yang mengikuti tantangan tersebut, Saikoji kemudian memilih 19 yang bernama asli Kevin Rembert sebagai pasangan duetnya. Lagu Kasiapi merupakan lagu hip hop dengan melodi campuran riff country western dan elemen perkusi Indonesia. Berikut wawancara dengan Saikoji. Yang rap gitu di TikTok, jadi FYP. Nah itu yang gue kerjain, yang bikin, yang sebetulnya awalnya itu mesti balik lagi nih, pakai TikTok tuh udah lama, dari let's say awal pandemi, mungkin dari awal pandemi. Cuma waktu itu belum tahu diapain, jadi kebayanginnya adalah kalau pakai TikTok itu kayak yang paling rame itu kalau misalnya lu punya lagu, lagi rilis lagu, sepotong lagu lo jadi challenge dance. Sempat tuh gue bikin, cuman ya nggak berjalan seperti yang gue sangka gitu. Jadi sepanjang waktu kedepannya, tiap kali gue posting apapun yang berurusan soal TikTok, kadang-kadang ada urusan dengan musik, kadang-kadang enggak. Tapi di sekitar tahun 2021 gue lihat mulai banyak ada yang namanya rap challenge. Nah, rap challenge ini format di mana orang lain tuh di-challenge sama kreatornya pakai musik yang udah ada untuk nge-rap dengan musik yang ada. Menarik sih, karena gue lihat kebanyakan tuh berasal dari luar negeri. Jadi banyak yang ngisiin gitu rap challenge-nya. Termasuk mereka yang biasanya rilis single baru. Musiknya ada yang dipakai challenge buat dance, ada yang dipakai challenge untuk di cover
cover nyanyi lah gitu. Nah tiba-tiba gue kepikiran ide lain dimana instead of bikin lagu gue bikin musiknya doang. Gue bikin musik terus gue kasih sedikit sepotong sepatah dua patah kata untuk orang pada dasarnya nge-rap tapi ngelanjutin yang udah gue bilang gitu. Jadi misalnya gue ada musik nih, gue bikin video, gue nge-rap tapi nge-rapnya nggak full, sisanya gue biarin kosong supaya siapa yang pengen nyoba ikutan gitu. Dan ternyata responnya rame banget sampai di video pertama itu hampir sejuta nyampe lah gitu. Playlistnya yang mau ikutan juga ternyata tidak sedikit gitu. Jadi sambil sering gue bikin yang tercetus dalam pikiran gue adalah akhirnya kenapa nggak gue bikin official challenge aja gitu, karena itu di tengah pandemi ini gue bisa ngebantu teman-teman yang mungkin bosen nggak ngapa-ngapain di rumah, atau mungkin teman-teman rapper yang udah nggak ada lagi saat itu lagi nggak ada manggung, mereka kayak bisa tercetus kayak aku pakai sosial media juga lah supaya, karena gue yakin apapun profesi genre musiknya kalau lu bisa memakai platform kayak TikTok lu juga bisa diingat orang. Yang pas gue bikin responnya banyak sampai waktu itu ada brand lokal yang nawarin pakai soundcardnya mereka, jadi gue pakai soundcard, salah satunya adalah untuk hadiah. Tapi gue juga kepikiran gue bikin hadiah apa ya, akhirnya gue bikin topi. Jadi gue langsung order topi 100. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.